wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di video ini. Pokoknya kalian jangan bosan ya kalau pas pelajaran Ibu itu menampilkan tentang maaf, menampilkan tentang video-video ya, karena menurut Ibu jangan tugas terus, ya sekali-kali harus mencatat, harus mendengarkan, harus menyimak gitu. Jadi seolah-olah meskipun kita belajar daring tapi ada penjelasannya, itu menurut Ibu ya, kayak gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, Ibu akan ngebahas dulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang minggu kemarin gitu. Oke, langsung saja ya. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Aulia. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apa ya yang melatar belakangi orang Eropa termasuk Portugis dan Spanyol membuat sebuah perjanjian, perjanjian Tordesillas ya. Nah jadi gini, pada sebelum orang-orang Portugis dan Spanyol itu melakukan penjelajahan, ternyata ada salah satu orang Eropa, orang Spanyol ya, melakukan ekspedisi penjelajahan dunia gitu. Nah, kemudian ekspedisi ini, orang ini atau yang disebut si Christopher Columbus ini telah menemukan rute baru di mana telah menemukan benua Amerika. Jadi yang menemukan benua Amerika itu adalah Christopher Columbus gitu. Terus karena sudah adanya dibukanya rute dunia ke dunia, maksudnya bukan ke dunia lain ya, di luar Eropa. Nah, sehingga mendorong orang-orang Portugis itu mendorong agar untuk melanjutkan penjelajahan atau ekspedisi kayak gitu. Nah, dikarenakan saking berebut tentang rute tersebut gitu, terjadilah konflik atau perselisihan antara Portugis dan Spanyol. Nah, untuk menengahi konflik ini gitu, dibuatlah sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Tordesillas, yaitu tahun 1494 yang yang dibuat oleh seorang paus Alexander Agung 6. Ingat sama kalian, Alexander Agung 6 gitu. Isi dari perjanjian Tordesillas ini yaitu yang pertama, intinya gitu ya, maksudnya membagi dunia luar Eropa menjadi dua eksklusif, dua poli eksklusif atau dua kekuasaan itu, dimana Portugis itu harus menjelajah ke dunia bagian timur dan Spanyol kemana, yaitu menjelajah ke dunia bagian barat. Itu isi dari perjanjiannya. Nah, kenapa adanya perjanjian tersebut? Dikarenakan untuk melerai konflik antara Portugis dan Spanyol kayak gitu. Nanti ada lagi perjanjian berikutnya di mana menurut Portugis, Spanyol itu telah melanggar perjanjian Tordesillas gitu. Nanti Ibu bahas kesananya ya gitu. Nah, itu jawabannya Aulia. Terus ada lagi pertanyaan dari Vera. Kenapa kerajaan Demak tidak suka adanya bangsa Portugis? Apa tujuan bangsa Portugis mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore? Wow, banyak sekali pertanyaannya. Apa penyebab bangsa Portugis? Portugis itu pakai P ya, bukan pakai EP. Nah, Portugis kalah dari bangsa atau kerajaan Inggris. Ya sih, iya enggak sih? Inggris. Terima kasih. Kok baru denger ya? Bukannya Portugis itu kalahnya sama Belanda ya? Lanjut saja. Udah, Ibu jawab satu-satu ya. Yang pertama, kenapa kerajaan Demak tidak suka adanya Portugis? Yes, Demak itu anti sekali dengan orang-orang Eropa. Kenapa? Karena Demak tahu kejelekan, keburukan dari orang Eropa.
orang Eropa terutama Portugis dan Spanyol datang ke Jawa itu hanya untuk memanfaatkan kekuasaan, untuk memanfaatkan sumber daya alamnya saja gitu. Terus karena apa ya? Karena Demak itu takut Portugis itu menguasai Pajajaran, sehingga Demak langsung menyerang Pajajaran yang terus menerus terjadi peperangan kayak gitu, yang pada akhirnya Portugis itu karena tidak mau adanya tumpah darah, sehingga meskipun masih bekerja sama dengan Pajajaran tapi lebih Portugis itu berkuasanya lebih dominannya ke Ambon ketimbang di Sunda kayak gitu. Kemudian apa tujuan bangsa Portugis mengadu domba? Gini, ketika Portugis datang ke Ternate dan Tidore, nah Ternate ini menyambut baik kedatangan Portugis. Kenapa? Untuk apa ya? Mengambil simpatik Portugis. Nanti ketika ada Ternate yang menyerang ke Tidore, Ternate ada penyerangan dari Tidore, itu ada bantuannya gitu loh, ada dekengannya kalau diibaratkan zaman sekarang mah kayak gitu, sehingga si Ternate itu, wah saya sepertinya harus bersekutu dengan Portugis kayak gitu. Tujuannya sih satu, untuk memperkuat kekuasaan Ternate kayak gitu, sehingga karena Ternate dan Portugis itu menjalin kerjasama yang baik, nah gitu, yang membuat si Tidore ini merasa iri gitu, karena Ternate ada dekengannya, ada kekuatannya kayak gitu, paham? Terus apa lagi? Apa penyebab bangsa Portugis kalah dari bangsa Barat? Bangsa Inggris. Inggris ya? Kayaknya bukan Inggris. Jadi Portugis kalah dari bangsa Belanda ya. Gini, pada saat itu Belanda itu sudah menguasai Ternate dan Tidore gitu. Sudah menguasai Ternate dan Tidore, sudah menguasai kekuasaan Maluku, Ternate terutama kayak gitu. Nah, ketika Belanda datang ke sini, Portugis dan Spanyol udah nggak ada. Portugis itu sudah menguasai Indonesia, terutama yang lebih signifikannya itu ya di Ternate tersebut, di Maluku, di Ambon. Nah, karena kekuatan Belanda itu sangat kuat, sehingga bisa mengusir Portugis. Kenapa bisa sangat kuat? Karena orang-orang Ternate, Tidore itu udah sangat capek dengan kekuasaan Portugis, sehingga mereka mereka menyambut baik Belanda gitu. Nah, kemudian Portugis pun merasa, oh ya udah, saya akan meninggalkan tanah ini asalkan Belanda mau membayar 80.000 golden gitu atas kekuasaan yang ada di sana kayak gitu. Nah, kesepakatan ini disebutnya kesepakatan atau perjanjian Lisabon kayak gitu. Nah, terus karena Belanda itu menerima keputusan dari Portugis, Belanda langsung membayar 80.000 golden ke Portugis. Kalau sekarang dirupiahkan, 80.000 golden itu sama dengan 64 miliar 246.720 juta kayak gitu. Ya bayanginlah sama kalian. Satu golden itu 1 golden itu 8.030 perak. Nah, itu kali 80.000. Nah, karena adanya kesepakatan Lisabon tersebut, sehingga Portugis meninggalkan Ternate, Tidore. Kemana sekarang Portugis? Portugis memindahkan kekuasaannya ke Timur atau kalau sekarang Timor Leste kayak gitu. Jadi kalahnya bukan sama Inggris tapi sama Belanda kayak gitu.
dari perjanjian Lisabon. Oke, paham? Terus ada lagi pertanyaan belum. Pertanyaan dari siapa ya? Pera udah. Dari Aulia udah ya. Terus Julpa, Assalamualaikum, Ibu mau bertanya negara apa saja yang termasuk negara kolonialisme dan imperialisme? Kan udah Ibu jelasin. Negara yang termasuk kolonialisme itu ada Belanda. Siapa lagi? Kolonialisme dan imperialisme maksudnya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nah, itu 4 yang paling dominan di Indonesia. Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Nanti ada Jepang. Gitu, setelah Belanda. Tapi yang lebih signifikan ke kolonialisme itu Belanda, kalau imperialismenya itu Spanyol, kayak gitu. Paham ya? Terus ada lagi dari Agni. Assalamualaikum, Ibu, saya mau bertanya kenapa ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Islam atau Turki Utsmani, orang-orang Eropa dilarang melakukan transaksi jual beli di Konstantinopel? Iya, kenapa dilarang? Iya, karena gini, itu ada kaitannya dengan perang salib ya, dimana ketika orang Eropa menguasai Konstantinopel, orang Islam tidak boleh melakukan transaksi jual beli di sana gitu. Karena dikarenakan Konstantinopel itu jatuhnya ke tangan Islam, sehingga Islam melarang orang-orang Eropa untuk melakukan transaksi jual beli di sana kayak gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan perang salib. Nanti Ibu akan bahas tentang perang salibnya sama perang dunia gitu. Ya. Oke, paham. Terus ada lagi dari Femil. Bu, apakah tujuan mereka melakukan penjelajahan sama dengan tujuan kolonialisme dan imperialisme? Gini, ketika orang-orang barat datang ke Indonesia, itu sebenarnya tujuan awalnya hanya satu, yaitu untuk untuk melakukan perdagangan, untuk mencari rempah-rempah kayak gitu. Seperti arti dari kolonialisme kan untuk menguasai ya kan, menguasai suatu daerah dengan sistem yang dia miliki kayak gitu. Nah, dikarenakan orang Nusantara itu sangat baik, ramah gitu, dan rempah-rempahnya sangat melimpah sekali, banyak sekali, sehingga orang Eropa, terutama orang Belanda, itu merasa bahwa dia itu kuat, dia itu hebat, dia lebih canggih dari orang Indonesia kayak gitu. Makanya yang tadinya tujuan pertamanya untuk berdagang malah jadi menyimpang, yaitu untuk menguasai semua sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Nusantara kayak gitu. Tujuan awalnya mereka penjelajahan itu hanya satu, untuk mencari rempah-rempah gitu, untuk berdagang kayak gitu. Paham? Terus ada lagi dari Vivi, bagaimana dampak imperialisme terhadap bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Banyak sekali ya. Nah, kalau nggak salah ada ya di mana ya? Kalau bentar. Oke, kalau dampak dari imperialisme terhadap bidang politik itu satu, negara tersebut atau wilayah tersebut yang tadinya masih bermasyarakat atau bersuku-suku kayak gitu ya, nah mereka menjadi ada tingkatannya, yaitu menjadi kepemerintahan, adanya peraturan, adanya undang-undang, kemudian adanya penguasa kayak gitu. Kemudian banyak sekali ya gangguannya. Kemudian tidak hanya itu,
Dampaknya juga dari politik itu positifnya. Kalau negatifnya, di mana banyak sekali politik adu domba, di mana yang paling kuat dialah yang berkuasa, kayak gitu. Terus adanya penyimpangan seperti korupsi, kayak gitu, itu ketika zaman Belanda dalam bidang politik. Adanya monopoli perdagangan, ya kan, itu karena imperialisme. Terus sosial, ada yang tadinya sistem kasta ya, ketika zaman Hindu Buddha kan, kalian udah belajar ya, ada sistem kasta. Nah, ketika Islam mungkin sistem kastanya agak sedikit apa ya, ada sedikit terhapuskan. Nah, namun ketika terutama dalam Belanda ya, sistem kasta ini sedikit ada muncul lagi, di mana hanya orang-orang keturunan raja atau kelas menengah ke atas yang boleh bersekolah, yang boleh berdagang gitu. Sisanya yang kelas menengah ke bawah itu hanya untuk jadi budak atau menjadi pegawai-pegawai tertentu saja, bawahan kayak gitu. Itu dalam bidang sosialnya. Kalau budayanya apa ya? Kayak sistem gotong royongnya juga ada ketika imperialisme gitu. Kemudian adanya apa ya? Kalau negatifnya itu, kalau budaya itu, budaya barat itu diketahui di orang-orang Indonesia kayak gitu. Misalkan gini, kalau zaman dulu itu terkenal orang wanita itu nggak usah sekolah gitu, mendingan nikah aja gitu. Itu ketika barat kesini, jadi kebanyakan pribumi itu ketika anak perempuannya dinikahkan gitu sama orang-orang penjajah kayak gitu untuk mendapatkan kekayaan. Biasanya kayak gitu sih kalau budaya. Kalau sekarang kan sudah berbeda ya gitu. Karena adanya Raden Ajeng Kartini sudah berbeda. Apa, wanita sudah tidak lagi dilecehkan. Nah, ketika zaman dulu, ketika adanya orang-orang Eropa, orang-orang Barat ke sini, pelecehan seksual, pelecehan wanita itu sangat tinggi sekali gitu. Terus pokoknya orang-orang yang berkuasa, yang punya jabatan itu yang paling berkuasa. Anak kepala desa saja zaman dulu itu sangat sombong sekali gitu. Kalau sekarang kan ya biasa aja gitu, semuanya rata gitu. Oke, paham? Nurlita, mengapa Portugis dan Spanyol dijadikan sebagai tempat pengungsian pengusaha dan pekerja? Ya, karena Portugis dan Spanyol atau Eropa itu sebagai jalur persinggahan orang-orang asal Konstantinopel ketika ingin pergi berdagang ke Cina gitu. Mereka pasti singgah dulu di sana. Karena Konstantinopel kan deketnya, sebenarnya Konstantinopel kalau sekarang itu masuknya ke Eropa Timur gitu. Nah, deket ke Eropa. Sedangkan kalau ke Turki Utsmani itu nggak agak jauh sih. Maksudnya lebih deketnya apa ya? Lalu lintasnya lebih deketnya ke sana, ke Portugis dan Spanyol kalau lihat di peta kayak gitu. Makanya kenapa dijadikan sebagai tempat pensinggahan, pengungsian. Bukan pengungsian ya. Tempat singgahnya para pengusaha dan pekerja asal. Iya, karena balertot kia. Ya karena Portugis dan Spanyol itu tempat lalu lalang para pedagang Konstantinopel gitu sih intinya ya. Paham? Udah, berarti udah habis ya pertanyaannya. Oke, lanjut ke Ibu. Sebenarnya pembahasannya udah dibahas semua ya dari pertanyaan tadi, tapi Ibu akan bahas lagi. Kolonialisme, imperialisme Barat Indonesia. Yang pertama itu masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, Portugis datang ke Indonesia itu tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, kalau kalian waktu SMP atau MTS pasti bilang Alfonso itu bukan de Albuquerque, ya kan? Pasti Alfonso de Albuquerque, ya kan? Ayo ngaku. Iya, itu bukan, salah. Ejaannya adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, ingat sama kalian. Portugis
awalnya itu sudah melakukan penjelajahan, dia sudah menguasai India gitu. Nah, kemudian karena Alfonso ini seorang arsitek, terus orang yang pertama melakukan ekspansi ke Asia gitu. Dia melanjutkan penjelajahannya yang tadinya India, kemudian melanjutkan penjelajahan dan sampailah ke mana? Ke Malaka. Jadi orang Eropa yang pertama kali datang ke Nusantara itu di mana? Jawabannya yaitu di Malaka. Siapa orangnya? Alfonso de Albuquerque. Tahun berapa? 1511 gitu. Kemudian Alfonso juga melakukan penjelajahannya di Nusantara, yaitu ke Sumatera, Jawa, Banda, Maluku gitu. Yang Sumatera, Jawa, Banda, Maluku ini dijadikan sebagai rute perdagangan rempah-rempah orang-orang Portugis. Yang pada akhirnya ketika 1512 Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran, yaitu ketika dari pimpinan di bawah pimpinan Antonio de Abre dan Francisco Serrao gitu. Mereka melakukan perjanjian dengan Pajajaran atau yang disebut dengan perjanjian Sunda Kelapa atau bahasa Jepang bahasa Portugisnya itu Padrão Sunda Kelapa gitu. Mereka sudah bekerja sama 1512 itu antara Portugis dan Pajajaran. Kemudian mengakibatkan adanya kekhawatiran dari kerajaan Demak gitu. Nah, karena adanya penyerangan dari Demak, sebenarnya tadi udah Ibu bahas ya. Karena adanya kekhawatiran dari Demak gitu, sehingga Demak melakukan penyerangan terhadap Pajajaran yang mengakibatkan Pajajaran semakin mendesak gitu. Nah, karena mendesaknya Pajajaran sehingga Portugis berpikir karena tidak mau adanya pertumpah darahan gitu. Bukan meninggalkan Pajajaran ya, tapi Portugis langsung melakukan penjelajahan berikutnya yaitu ke Maluku gitu. Nah, ke Maluku. Nah, karena Maluku ini merupakan sumber rempah-rempah yang sangat bagus gitu. Nah, mereka berkuasa di sana di Maluku. Siapa pemimpinnya? Sama dua orang ini, De Abreu dan si Francisco Serrao cenah. Tuh. Nah, mereka diterima dengan baik dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah kayak gitu. Nah, ketika 1512 Portugis diterima dengan baik oleh Ternate, kerajaan Ternate. Mereka bekerja sama, menjalin kerja sama dengan Ternate atau menjalin persahabatan kayak gitu. Nah, sehingga si Portugis ini membuat sebuah benteng. Bentengnya itu yang bernama Benteng Sao Paulo atau Benteng Gamalama. Kenapa sih mereka membuat benteng? Satu, agar mereka tahu ada orang asing atau negara asing, wilayah asing yang menyerang kerajaan Ternate. Dua, untuk mengetahui adanya atau datangnya para penjelajah negara asing. Eta dibuatnya benteng. Makanya banyak sekali benteng-benteng. Itu tujuannya kayak gitu, mempertahankan, melindungi, menjaga Ternate dari ancaman musuh-musuh pesaingnya kayak gitu. Paham ya? Lanjut lagi. Kenapa sih Ternate bekerja sama dengan Portugis? Pertama, Ternate itu ingin melakukan peluasan kekuasaan. Misalnya yang tadinya di Halmahera saja,
di si Ternate ini melakukan peluasannya yaitu sampai ke Pulau Lease, Ambon, Suru, Sula, harusnya ngomongnya Pulau Seram, kalian pernah dengar lah. Dan kemana lagi? Ke Halmahera Utara gitu. Nah, karena kenapa mereka si Portugis kenapa ingin ingin bekerja sama dengan Ternate gitu? Karena ingin memperluas kekuasaannya kayak gitu. Terus yang kedua, untuk mengimbangi persaingan dengan Tidore kayak gitu. Jadi kayak tadi Ibu udah jelasin, ketika Portugis datang, ternyata Ternate sudah menyambut baik Portugis. Untuk sebenarnya untuk kepentingan politik sih kayak gitu intinya mah. Jadi untuk mengimbangi si Tidore bahwa urang mah ada dekengannya gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu. Terus 10 tahun kemudian 12 ya, si Tidore ternyata bersekutu dengan Portugis, guys, yang mengakibatkan ada kekhawatiran dari Portugis. Kok Portugis sih? Datangnya Spanyol 1512 disambut baik sama Tidore. Ini apaan sih? Disambut baik sama Tidore, dan Tidore bekerja atau bersekutunya dengan Spanyol. Nah, karena menurut Portugis Spanyol datang ke Maluku itu tidak boleh di Portugis menganggap Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas gitu. Lalu dibuatlah perjanjian baru yang dinamakan Perjanjian Saragossa gitu. Paham? Perjanjian Saragossa itu intinya bahwa Perjanjian Saragossa itu 1529 ya. Jadi intinya bahwa si Spanyol itu harus meninggalkan Maluku gitu. Sedangkan Portugis itu harus berkuasa di Maluku gitu. Dan adanya Perjanjian Saragossa 22 April sehingga si Spanyol meninggalkan Maluku pergi ke Filipina kayak gitu. Kenapa Portugis meninggalkan Indonesia? Udah tadi Bu jelasin ya. Karena adanya kesepakatan Lisabon, di mana ketika Belanda datang ke sini, mereka melakukan penyerangan yang akhirnya Portugis menyerah terhadap Belanda dengan syarat harus membayar 80.000 golden kayak gitu. Nah itu paham lah. Kalau nggak paham kalian tinggal tanyakan di WA Ibu aja ya. Terus apa lagi? Nah sekarang Spanyol. Oke. Nah kalau Spanyol itu hanya 9 tahun guys. Kok guys ya kayak YouTuber. Nah kalau Spanyol datang ke Indonesia itu pertama oleh Sebastian del Cano. Ada nggak sih di sini? Awalnya Spanyol itu berekspedisinya kemana? Ke Filipina. Emang ya cukup sampai ke Filipina, tapi Spanyolnya malah merasa iri karena Portugis itu mendapatkan rempah-rempah, sedangkan dia tidak mendapatkan rempah-rempah gitu. Yang pada akhirnya tibalah di Maluku 1521 yang dipimpin oleh Sebastian del Cano gitu. Sebastian del Cano itu pengganti dari Ferdinand Magellan. Magellan itu ada seorang pemimpin dari Spanyol. Nah, kedatangan Spanyol diterima baik oleh Sultan Tidore. Kenapa diterima baik? Yang tadi untuk dijadikan dekengannya kalau zaman sekarang mah. Di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran hak atas monopolinya. Yang tadi perjanjian Tordesillas gitu. Portugis Spanyol bersaing di Maluku dan akhirnya diadakan Perjanjian Saragossa 22 April 1529 yang mengakibatkan Spanyol pergi ke Filipina kayak gitu.
Ya, sebenarnya kalau Spanyol sih nggak berkuasa di seluruh Indonesia ya, hanya di Tidore saja. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu, Portugis dan Spanyol bukan negara penjajah Indonesia. Karena Indonesia kan wilayahnya luas. Sedangkan mereka, dua negara ini hanya menguasainya Maluku saja. Jadi bukan penjajah, itu menurut Ibu loh. Menurut kalian silahkan beda lagi. Sekarang masuknya Belanda ke Indonesia. Capek euy. Lanjut aja. Kalian tetap semangat ya nyimaknya, jangan sampai ngantuk. Sambil chatan sama mantan kayak atau sama siapa. Biar ini banyak sekali sih gangguannya. Biar kalian semangat gitu nyimak video Ibu yang gak jelas gini. Tapi yang penting kan ada niat buat jelasin gitu. Oke, lanjut aja lah. Masuknya Belanda ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Belanda ke Nusantara itu sebenarnya Belanda belum merdeka, tahu. Masih berupa kayak wilayah-wilayah gitu. Ada 17 wilayahnya. Setiap wilayah ini punya pemimpinnya masing-masing, punya kebudayaannya masing-masing gitu. Mereka tuh belum merdeka ketika datang ke sini gitu. Nanti ketika Belanda merdeka, yaitu di Indonesia sedang ada VOC, tah eta Belanda merdeka. Jadi bedegong pedah merdeka teh gitu. Oke, lanjut aja. Armada Belanda yang pertama datang dipimpin oleh si Cornelis de Houtman. Tah eta banget nate gitu. Pika sebelun, ya kan? Tibanya di mana? Di Banten pada 1596. Mulanya mereka diterima baik sekali oleh Sultan Banten, yaitu Sultan siapa ya namanya? Kayak Ibu lupa lagi. Kalau nggak salah Sultan Baabullah. Oh, Sultan Mangkubumi Jayanegara namanya. Nah, awalnya baik kan? Nah, kemudian ketika 1596 ya. Nah, Sultan Mangkubumi Jayanegara ini mau minjem kapalnya ke Belanda. Buat apa minjem? Buat penyerangan ke Palembang. Apakah Belanda meminjamkannya? Ternyata tidak. Dia menolak mentah-mentah Sultan Mangkubumi atau Sultan Banten ini. Bukannya dipinjamkan, malah diusir dan dicaci maki gitu. Nah, karena adanya kesombongan dari Belanda gitu. Dan pada saat itu Belanda juga pernah merampok kapal yang membawa rempah-rempah gitu. Kapal apa ya? Iya, Kak, penyerangan kapal milik Jawa yang isinya itu kayak cengkeh lada. Nah, cengkeh lada kan pada saat itu emang mahal sekali, dirampok sama Belanda, terdengar oleh Sultan Banten, yang pada akhirnya yang tadinya diterima baik oleh Sultan Banten diusir dan pergi ke timur sampai ke Bali. Nah, karena apa ya? Karena adanya kekecewaan dari Sultan Banten, sehingga Cornelis de Houtman kembali lagi ke Belanda gitu dengan hanya membawa sedikit rempah-rempah. Kemudian datang lagi ke Indonesia, tapi bukan sama Cornelis de Houtman, tapi sama Jacob Panik dan Van Warwick. Saya ngomongnya. Nah, mereka datang lagi ke Indonesia, yaitu ke Banten 1598, berarti 2 tahun kemudian ya. Karena hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk, yang pada akhirnya Belanda diterima baik oleh Sultan Banten. Untuk apa mereka diterima baik? Yaitu untuk membantu, untuk menolong orang-orang Portugis dari Banten gitu, yang nanti ada upahnya, di mana orang Belanda boleh menguasai
perdagangan gandengnya menguasai monopoli perdagangan yang ada di Banten, kayak gitu. Ekspedisi ini berhasil membawa banyak rempah dan membuat banyak pedagang Belanda juga datang ke Nusantara. Kemudian karena di Banten itu sedikit rempah-rempahnya ya, sehingga kedua orang ini langsung melakukan penjelajahannya untuk berlayar ke Maluku dan tiba di Ambon. Kemudian datang lagi dari Ambon, datang lagi ke Ternate. Nah, pada tahun 1600 ada sebuah kerajaan Islam namanya kaum muslim itu di Ambon. Dia melakukan persekutuan dengan Belanda untuk mengusir Portugis, yang imbalannya Belanda bolehlah diberi boleh atau diizinkan untuk berdagang di sana dengan sistem mereka, kayak gitu. Nah, akhirnya Belanda juga berhasil memaksa Portugis untuk menyerah, gitu. Yang tadi loh, kalau bolehlah yang Belanda datang ke sini atau berkuasa di sini asalkan membayar 80.000 golden. Nah, itu teh ya. Gitu. Kemudian karena si Belanda ini sudah diizinkan untuk berdagang di Indonesia gitu, sehingga mereka mengumpulkan semua keuntungan dari rempah-rempah tersebut, keuntungan sampai banyak. Nah, kembali lagi ke Belanda untuk apa? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Belanda gitu. Karena pada saat pertama kali datang ke Indonesia, Belanda itu belum merdeka, masih berwilayah-wilayah, ada 17 wilayah. Nah, karena sudah tidak pada saat itu Belanda sedang dikuasai Spanyol, kayak gitu. Dia juga dijajah lagi gitu. Nah, Belanda akhirnya mengumpulkan semua kekayaannya dari Indonesia. Kembalilah ke sana. Kemudian mereka kayak memisahkan diri gitu. Memisahkan diri dari Spanyol bahwa saya telah merdeka. Nah, akhirnya sih Belanda pada tahun 1601 ya. 601 Belanda berhasil menyiapkan kemerdekaannya gitu. Jadi ketika 1600 sampai 1602 berarti di Indonesia, di Nusantara itu sedang kekosongan kekuasaan. Jadi belum ada orang-orang barat di sana, kayak gitu. Nah, ketika Belanda sudah pergi ke asalnya, apakah dia kembali lagi ke Indonesia setelah mereka merdeka? Yes. Ketika 1602 Belanda kembali lagi ke Indonesia. Dan lebih parah lagi. Kenapa lebih parah? Karena lebih kejam Belandanya datang ke sini. Bukan Belanda lagi, tapi VOC, POC bahasa Sunda mah. Gitu. Nah, apa yang dimaksud VOC? Verenigd Oostenrijk Company. Biasanya ngomongnya namun bahasa Indonesia mah atuh para pedagang Belanda gitu. Ngapain aja mereka ke sini? Awalnya untuk berdagang, tapi karena caruk maruk rakus sebelandanya, dia menguasai semuanya. Dan yang tadinya menguasai misalkan wilayah Banten atau Maluku saja, ternyata VOC menguasai semua wilayah Indonesia gitu. Nah, kalau VOC nanti minggu depan Ibu bahas. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan saja. Apakah ada yang ditanyakan? Nanti di ruang chat lagi ya, kalau misalkan kurang paham. Mohon maaf kalau videonya berisik, gandeng, kok itu ke iya, atau kurang paham ya. Nanti tanyain aja di ruang chat. Biasa, nanti Ibu jawab lagi di video berikutnya. Kayak gitu.
Oke, tetap semangat ya belajar daringnya. Apa ya? Pokoknya intinya jangan loba ngeluh sanajan ripuh. Itu menurut Ibu. Terima kasih. Semoga penjelasan Ibu lebih membantu kalian gitu. Tapi kalau Ibu berharap gitu belajar daringnya jangan absen wae gitu. Sedangkan video Ibu nggak disimak, Ibu capek-capek nyen video sampai 40 menit misalkan, tapi teu didengekeun gitu. Ta ya Allah, nyeri hati pisan. Ibu mohon sih disimak baik-baik gitu. Ya ini anggap saja pertemuan tatap muka kayak gitulah. Ya, terima kasih. Dicukupkan saja. Selamat beraktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.